Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabita Rahma dari kelas 3K dengan NPM 021123 182. Sebelumnya, aku mau pantun dulu nih. Ada tabib di kuburan, jalan-jalan bawa alun. Gini nasib pengangguran, pacaran gagal melulu. Ngomong-ngomong soal pengangguran, aku di sini mau menyampaikan yang berhubungan tentang pengangguran loh, yaitu tingkat pengangguran tinggi di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2023. Jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,73 juta orang. Angka tersebut setara dengan 5,83% dari total angkatan kerja. Tingginya angka pengangguran merupakan bukti adanya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketidakmampuan Indonesia memenuhi hak warga negaranya untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan angka pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Faktor-faktor tersebut yaitu: satu, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Pemicu pekerja sulit mendapatkan lapangan pekerjaan karena ketidakseimbangan antar pencari kerja dengan adanya lapangan pekerjaan yang tidak tersedia. Yang kedua, pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Banyak lulusan meskipun punya gelar tapi tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran. Misalnya, alokasi dana untuk pendidikan dan pelatihan seringkali tidak digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga mengakibatkan lulusan yang tidak siap kerja. Ada beberapa dampak yang terjadi jika tingkat pengangguran masih tergolong tinggi, yaitu: pertama, meningkatkan kemiskinan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan menyebabkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan karena mereka tidak memiliki sumber pencari uang. Yang kedua, peningkatan kriminalitas dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, beban psikologis dapat menyebabkan stres, depresi, atau nekat bunuh diri karena telah mengganggu kesehatan mental mereka. Untuk mengatasi masalah pengangguran, diperlukan upaya dari pemerintah. Berikut beberapa upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan mendorong ekspor. Yang kedua, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi. Yang ketiga, pemerintah perlu memberikan insentif kepada pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian subsidi, fasilitas, perizinan, dan keringanan pajak. Dari upaya-upaya tersebut dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, dengan menurunkan angka pengangguran diharapkan pertumbuhan ekonomi akan akan meningkat yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, dengan upaya tersebut diharapkan angka pengangguran di Indonesia dapat ditekankan, sehingga hak warga negara untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dapat terpenuhi. Oh, punya pantun lagi nih.
Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.